Saga. Hari ini kita akan membahas soal-soal tes intelijensia umum atau yang sudah biasa kita dengar dengan TIU. Oke, kita langsung saja ya. Ini kita sebutlah soal nomor 1. Kita baca bersama-sama. Amanda membeli sepatu dengan harga 200.000. Jika sepatu yang dibeli Amanda mendapatkan diskon 20%, serta mendapat lagi potongan 5%, berapa harga sepatu yang harus dibayar Amanda? Oke, jadi Amanda ini ada uangnya 200.000. 200.000 dia akan membeli sepatu. Dia melihat di sebuah swalayan ada sebuah diskon untuk sepatu 20%. Maka berapa yang harus dibayar Amanda apabila diskonnya 20%? Ini tinggal kita kali saja. Dikali 20% atau 20/100. Ada yang bisa kita coret. Ini bisa nolnya 2, ini nolnya 2. Maka ini menjadi 2.000 dikali 20. Maka jawabannya adalah 40.000. Jadi diskon yang pertama adalah 40.000. Tadi dia punya uang 200.000. Dia mendapatkan diskon yang pertama 20% sebesar 40.000. Maka dia membayarnya 200.000 dikurang 40.000, 160.000. Dan diskonnya bukan hanya itu. Ada lagi diskon yang katanya dia mendapat 5% lagi. Oke, maka kita kalikan lagi. Ini dia mendapatkan diskon 5%. Oke, ada yang bisa kita coret. Ini kita coret nolnya 2. Ini kita coret nolnya 2. Maka sama dengan 1.600 dikali 5. Ini sama dengan 8.000. Tadi dia membayar 160.000. 160.000. Ternyata dia dapat potongan lagi 8.000. Nah, jadi yang harus dibayar oleh Amanda adalah 160.000 dikurang 8.000 menjadi 152.000. Jadi seharusnya harga sepatunya adalah 200.000. Karena ada diskon 20% plus 5%, jadi dia harus membayar 152.000. Oke, jawabannya adalah C. Itu ya. Lanjut ke soal nomor 2. Sebelum kita lanjut, yang belum follow, belum subscribe, silakan di follow ya, silakan di subscribe. Karena setiap hari kita akan bertemu untuk membahas soal-soal. Kita baca soal nomor 2. Nilai rata-rata ulangan fisika 30 siswa adalah 7,2. Taufik adalah siswa pindahan yang baru dan mengikuti ulangan. Nilai rata-rata ulangan fisika di kelas menjadi 7,23. Maka berapakah nilai dari si topik ya? Ini soal yang sering muncul. Jadi kita harus pahami ya. Supaya bagaimana Anda bisa menjawab soal seperti ini. Mari kita hitung ya. Tadi ada siswa yang pertama 30 orang. Nilai ujiannya 7,2. Maka total nilainya menjadi 30 dikali 7,2. 3 kali 72, 216. 216. Nah, ini 16, 216. Lantas datang lagi siswa baru yang namanya si Topik. Berarti siswanya menjadi 31. Tadi 30, datang lagi satu lagi yang nama si Topik menjadi 31 siswa. Setelah topik ujian rata-rata menjadi 7,23.
Nah, ini kita kalikan lagi. 31 dikali 7,23. Oke, ada yang bisa mengalikan? Mari kita kalikan. 723 dikali 31. Ini 723, 9, 6, 2, 1 gitu ya. Maka jawabannya adalah ini 2, 2, 4, 1, 3. Tadi 2 di belakang koma. Oke, sub. Kita buat 2 di belakang koma. Maka jawabannya di sini 224,13. Maka bisa kita hitung nilai ulangan topik adalah 224,13 dikurang 216. Sama dengan, ini sudah pasti koma 13. 224 dikurang 216. Menjadi 8. Maka jawabannya adalah 8,13. Jawabannya adalah A. Oke, begitulah cara pengerjaannya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Ini soal nomor 3. Kita selesaikan bersama-sama. 1/4 dari 1/4 berarti ini 1/4 dikali yang ini ya. Jadi kita lihat dulu, ini kita sederhanakan dulu ini. Penyebutnya 8 dan 6, kalau kita samakan penyebutnya menjadi 24 bisa ya. 24. Ini dikali 3. Jadi ini 15. Ini dikali 4. Jadi ini 8. Maka jawaban dari sini adalah 7/24. Tadi soalnya 1/4 dari 7/24. Maka jawabannya 7/96. Ini jawabannya ada di opsi D. Jawaban soal nomor 3, 7/96. Kita lanjut ke soal nomor 4. Ini kita sebut soal nomor 4. 15% dari 50 sama dengan 30% dari. Oke, berarti ini 15% dari 50 sama dengan 30% dari, kita sebutlah ini A, gitu ya. Ada yang bisa kita sederhanakan. Ini persennya bisa kita matikan ya. Ini 15, ini 30, berarti ini 2, gitu ya. Berarti jawabannya 50 sama dengan 2A. A sama dengan 25. Jawabannya adalah 25 D. Ya. Ini soal nomor 4. Kita lanjut ke soal nomor 5. Ya, ini kita sebut soal nomor 5. Ini kita tulis dulu. Nilai dari. Oke, kalau ini hati-hati ya. Bisa dulu ini kita sederhanakan nih. Angka yang di dalam ini kita sederhanakan. Ini bisa kita buat 3 pangkat 5 ditambah 6 ditambah 7. Ini menjadi 3 pangkat 18 ya. 3 pangkat 18. Oke. Maka kita tulis ulang soalnya. Ini akar 3 pangkat 18. Tapi di sini ada pangkat 3-nya untuk yang ini ya. Untuk yang ini. Sekarang kita akarkan lagi.
Ada lagi pangkat 3-nya. Sini. Diakarkan lagi. Tapi tidak ada pangkat 3-nya. Berarti ini biasanya pangkat 2 kalau tidak ada. Sekarang kita sederhanakan. Kita sederhanakan dulu yang warna biru ini. Ini menjadi 3 pangkat 18 dikali 1/3 gitu ya. Ini masih ada akar pangkat 3-nya. Ini masih ada akar pangkat 2-nya. Ini masih bisa kita sederhanakan lagi. Sekarang menjadi warna merah dia. Jadi 3 pangkat 18 dikali 1/3 dikali lagi 1/3, tetapi di sini sudah menjadi warna hitam ya. Ini pangkat 2. Kita sederhanakan lagi. Di sini kita buat warna hitam. 3 pangkat 18 dikali 1/3 dikali 1/3 dikali 1/2 gitu ya. Maka 3 pangkat 18 dikali, ini 3 kali 3 9, 9 dikali 2 18, menjadi 1/18. 18 bagi 18 1. Maka 3 pangkat 1 sama dengan 3. Jawaban dari soal nomor 5 D. Sudah jelas? Nanti Anda bisa mengulang-ulangi lagi videonya supaya Anda lebih lancar dalam membahas soal. Sekarang kita akan lanjut ke soal nomor 6. Ini kita sebut soal nomor 6 gitu ya. Sebuah sensus dari Dinas Peternakan sebuah kabupaten menyatakan sebanyak 150 miara ayam. 100 kita tulis dulu di sini. 150 dia memelihara ayam. 50 orang memelihara ikan. 50 orang memelihara ikan. Lantas di sini lagi 30 orang tidak memelihara ayam dan ikan. Jadi ada 30 orang dia tidak memelihara ayam, tidak juga memelihara ikan. Nah, ini tidak juga memelihara ikan. Jika keseluruhan penduduk di kampung tersebut 210 orang. Jadi keseluruhannya katanya itu seluruhnya ada 210 orang. Banyaknya peternak yang memelihara ayam dan ikan adalah, jadi yang ditanya yang memelihara ayam dan juga memelihara ikan. Gitu ya. Ini bisa kita selesaikan. Kita lihat. Kalau saya disuruh menyelesaikan ini gampang kita buat. Kita buat saja dulu diagram Venn-nya. Nah, logikanya begitu ya. Kita buat dulu. Di sini ada gini buat. Nah, disinilah kita sebut ini melihara ayam. Ini ikan. Jadi yang ditanya tadi yang memelihara ayam dan ikan. Berarti ini irisannya. Memelihara ayam dan ikan. Nah, ini kita sebutlah dulu ini X gitu ya. Ini kita sebut X. Tadi yang memelihara ayam berapa? 150. 150 dikurang X. Karena X-nya di sini sudah beririsan ya. Memelihara ikan berarti 50. 50 dikurang X. Nah, yang tidak memelihara ayam dan ikan berarti di luarnya ya, tidak ayam,
Tidak ayam, tidak ikan, berarti bisa saja di luar ini. Nah, dia mungkin melihara burung atau melihara apa gitu ya. Tetapi jumlahnya tadi katanya. Nah, jumlahnya tadi semestanya ini semuanya 210 orang. Nah, jadi totalnya 210 orang. Kalau sudah begini dapat gambarannya, bisa kita buatkan. Totalnya tadi berapa? 210. Terdiri dari 150 kurang X yang ini ya. Ditambah X yang ini. Ditambah X. Ditambah lagi yang ini. Ditambah 50 dikurang X. Ditambah lagi 30. Jadi semuanya harus dijumlahkan. Ada yang bisa kita sederhanakan. Nah, ini bisa kita coret nih. Nah, minus X tambah X. Nah, dicoret saja. Gitu ya. 150 ditambah 50, 200. 200 ditambah 30, 230. Ini dikurang X. Ya, menjadi 210 sama dengan 230 dikurang X. Maka X-nya sama dengan 20. Jadi yang memelihara ayam dan memelihara ikan ada 20 orang. Jawabannya C. Ya. Untuk soal ini jawabannya C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soal berikutnya kita anggaplah ini soal nomor berapa tadi? 6 dan ini 7 berarti. Hari ini kita sudah membahas 7 soal ya. X pangkat 5 dikali Y pangkat 4 sama dengan 512. Dan X dikali Y adalah 4. Maka nilai dari 8X dibagi X kurang 1 adalah, oke, sekarang mari kita hitung. X pangkat 5 dikali Y pangkat 4, ini kan sebenarnya begini. Saya aljabarkan, saya pecah dulu dia ini. X dikali Y, X dikali Y, X dikali Y, X dikali Y, kan? 1, 2, 3, 4. Nah, terakhir di sini karena X-nya pangkat 5 di sini X sama dengan 5, 1, 2 gitu ya. Nah, X-Y-nya tadi berapa? Ini 4. 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4 dikali X sama dengan 5, 1, 2. Ini 4 kali 4, 16. 4 kali 4, 16. 16 kali 16. 256. 256 dikali X. Ya, ini X masih ada ya. Sama dengan 512. Maka X sama dengan 512 dibagi 256 sama dengan 2. Oke, X-nya sudah kita dapat 2. Kita masukkan kemari. 8X berarti 8 dikali 2 dibagi 2 dikurang 1 sama dengan 16 dibagi 1 sama dengan 16. Maka jawabannya adalah 16. Untuk soal ini jawabannya adalah 16. Oke. Kita ke soal berikutnya. Soal berikutnya, oke, ini nomor 8. Kita lihat 21 kg pelet. Ya, pelet ini makanan ikan ya. 21 kg pelet dihabiskan 30 ekor lele. Ini melihara lele dia ini. Jika keseluruhan lele banyaknya 50 ekor, diperlukan pelet seberapa banyak? Kan begitu. Jadi ini caranya begini. 21 itu dihabiskan oleh 30 ekor. Seandainya
dia 50 ekor, maka berapa yang dihabiskan? Nah, kan tidak mungkin lebih kecil dari 21, maka dia harus lebih banyak dari 21 gitu ya. Dari sini ke sini dia lebih banyak. Dari sini ke sini dia juga lebih banyak, lebih besar gitu ya. Maka ini disebut perkalian sejajar. Langsung saja. 21 dibagi X sama dengan 30/50. Ada yang bisa kita sederhanakan? Ini kita coret. Ini kita coret. Ini masih bisa nih kita sederhanakan. Jadi 7. Nah gitu ya. Langsung kita kali silang. X sama dengan 7 dikali 5. Sama dengan 35. Maka jawaban untuk soal nomor 8 adalah 35 kilogram. Oke, begitu caranya untuk menyelesaikan soal seperti ini. Kita lanjut ke soal nomor 8. 8 sudah, yang ke-9 ya. Inilah kita sebut soal nomor 9. Ya, ini soal nomor 9. Berapakah perbandingan PQR? Diketahui P 12 per Q. Q-nya adalah 6 per R. R-nya adalah 2 per P. Dengan syarat P, Q, dan R adalah bilangan positif. Oke, bilangan positif berarti tidak ada minus ya. Oke, langsung saja kita kerjakan. Ini ini kan R. Sini ada R nih. Ini dulu kita kerjakan nih. Nah, kita tarik ke bawah dulu. Q sama dengan 6 per R. 6 dibagi 2 per P gitu ya. Ini kita kali, kalau kita kali ini kan kebalik jadinya nih. Nah, P per 2 jadinya. Ini bisa kita coret nih. 6 bagi 2 3. Berarti Q sama dengan 3P. Oke. Q-nya 3P. Lantas kita masukkan kemari. Nah, ini kita buat sini aja nih. Oke. P sama dengan 12 per Q. Ini 12 per Q-nya tadi adalah 3P. Ini kan bisa kita coret juga nih. Ini jadi 4 ya. 4 ini P dikali P. P kuadrat sama dengan 4. P sama dengan akar 4 sama dengan 2. Berarti P-nya 2 gitu ya. Jadi ini P-nya sudah ketahui 2. Nah, di sini dibanding Q. Q-nya berapa? Q-nya sudah bisa kita hitung. Q-nya berarti 3 kali 2. 3 kali 2 sama dengan 6. Berarti ini dibanding 6. 2 dibanding 6 dibanding. Maka jawabannya kira-kira ini E sepertinya ya. Cuman itu 2 dibanding 6. Sekarang kita cari R. R-nya tadi berapa? R-nya tadi ini R sama dengan 2 dibanding P. Oke. Kalau 2 dibanding P, P-nya ada 2. Berarti 2 per 2 ya. 2 per 2. R sama dengan 1. Oke, maka benar jawabannya adalah 2 dibanding 6 dibanding 1. Jawabannya adalah E. Oke. Kita sudah selesaikan 9 soal hari ini. 10 bukan, 10 sudah kita bahas kemarin. Sekarang kita sudah selesai untuk menjawab soal ini. Jadi semoga bermanfaat bagi Anda semua yang akan mengikuti ujian ya. Jadi terakhir jangan lupa follow dan subscribe supaya kita akan membahas soal-soal berikutnya. Harapan saya Anda semua bisa berhasil lulus di setiap ujian yang Anda ikuti. Jadilah kebanggaan keluarga dengan nilai yang terbaik untuk ujian tahun ini. Terima kasih, kita bertemu di pertemuan berikutnya.